Enggak. Halo teman-teman, bertemu lagi nih dengan penyuluhan hukum dalam bentuk podcast Bikoma, yang mana dapat teman-teman nikmati di akun YouTube Bikoma, yaitu Bikoma Unsut, dan juga dapat didengarkan di Spotify Bikoma, yaitu Karpet Biru. Nah, penyuluhan hukum ini merupakan program kerja dari Divisi Penelitian dan Pengembangan, yang juga bekerja sama dengan Sekretaris Umum, yang mana penyuluhan hukum ini kami buat dalam bentuk podcast agar mudah dinikmati oleh teman-teman semua, terlebih di masa pandemi seperti ini. Sebelum terlalu jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Milenia Raharjanti, saya anggota Bikoma Angkatan ke-26, dan saya berposisi sebagai Kepala Divisi Kemahiran Hukum, dan pada kesempatan kali ini saya akan memandu berjalannya podcast pada episode ke-12 ini. Nah, episode kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang tidak kalah keren dari narasumber pada episode sebelumnya, yaitu ada narasumber yang pertama, Kak Diah Ayu Marifatul Jannah. Hai Kak Diah. Halo, kenalin. Dan narasumber yang kedua ada Kak Sekar Melati Widyaning Tias. Halo Kak Sekar. Sebelum kita berdiskusi, saya persilahkan kepada para narasumber untuk memperkenalkan diri. Mungkin yang pertama dari Kak Ayu terlebih dahulu, silakan Kak. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Diah Ayu Marifatul Jannah dari Angkatan 26. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Kak Sekar untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih Kamilen. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sekar Melati Widyaning Tias. Saya merupakan anggota Bikohuma Angkatan ke-25 dan saya berposisi sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Bikohuma. Terima kasih Kak Ayu dan Kak Sekar atas perkenalan dirinya. Nah, sekarang kita mulai aja ya diskusinya. Jadi di sini saya ingin mengajak Kak Ayu dan Kak Sekar ini berdiskusi mengenai kasus binary option. Persoalan ini bermula ketika dua Crazy Rich Indonesia, yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan investasi opsi biner alias binary option. Kemudian istilah binary option ini menjadi booming di kalangan warganet Indonesia nih. Sebelumnya sejumlah korban melaporkan terkait dugaan penipuan berkedok trading binary option atau perdagangan opsi biner, aplikasi binomo seperti judi online. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada narasumber yang pertama, mungkin ini Kak Ayu, bisa dijelaskan Kak, apa itu binary option? Ya, baik. Binary option berasal dari dua kata. Bi dalam binary berarti dua, adapun option berarti pilihan. Jadi binary option itu aktivitas menebak di antara dua pilihan. Yang ditebak apa? Yang ditebak adalah harga. Bisa emas, forex, saham, sampai dengan kripto. Baik, terima kasih Kak Ayu atas penjelasannya. Lalu Kak Ayu, bagaimana sih cara kerja dari binary option itu sendiri? Ya, dalam binary option sendiri, trader itu harus menebak harga suatu aset yang akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Trader itu dapat memilih aset yang akan diperdagangkan. Nah, umumnya berupa mata uang, indeks saham, kripto, hingga komoditas. Jika sudah menentukan aset, trader selanjutnya harus mempertaruhkan sebagian modal yang ia miliki untuk mendapatkan keuntungan. Nah, melansir dari Investopedia, binary option merupakan produk keuangan di mana pihak-pihak yang terlibat transaksi diberi salah satu opsi atau pilihan, bisa ya atau tidak, untuk menebak harga suatu aset. Nah, contohnya itu trader diberikan waktu selama 55 menit untuk menebak apakah harga itu akan naik atau turun. Nah, misal 10 juta, dan kalau tebakan benar, misal naik, maka akan untung 80% atau 8 juta. Namun kalau salah tebak, uang kita akan ludes sampai semua itu tidak bersisa. Nah, kalau benar, keuntungan yang kita dapat itu diambil dari kerugian orang lain. Seperti itu, Kamilan. Baik, terima kasih banyak Kak Ayu. Selanjutnya, bisa bantu jelaskan Kak, permasalahan apa sih yang terjadi di dalam kasus ini? Ya, jadi berdasarkan keterangan JPP Densus, Barreskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan, pada korban mulanya diiming-imingi keuntungan hingga 85% dari dana yang dipergunakan untuk membuat perdagangan. Para korban ini tergiur dengan promosi yang dibuat oleh Indra Kents di media sosial YouTube, Instagram, dan Telegram yang mengatakan bahwa binomo merupakan
aplikasi legal dan resmi di Indonesia. Padahal, Binomo itu merupakan satu dari ribuan aplikasi binary option lain yang diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan karena tak memiliki izin. Nah, selain itu, para korban juga diajarkan strategi trading dalam aplikasi tersebut sehingga menjadi terpikat untuk bergabung sebagai investor. Indrakens ini juga terus memamerkan hasil profitnya sehingga banyak orang juga ikut bergabung dari profit hingga akhirnya selalu loss, dari yang profit sehingga loss gitu. Nah, jadi para korban ini menganggap bahwa yang dilakukan oleh Indrakens ini merupakan salah satu modus untuk memikat para korbannya. Karena beliau ini kan investor yang sebelumnya dipercaya oleh banyak orang, yang mana sangat mungkin apa yang dikatakannya itu akan mudah untuk mempengaruhi orang lain. Nah, terkait Doni Salmanan, Doni itu dianggap menyampaikan berita bohong dengan menjanjikan para anggotanya itu kemenangan jika bermain dengannya di aplikasi Kotek. Nah, padahal tidak pernah ada anggota yang menang di aplikasi tersebut. Lalu Kepala Subdirektur 1 Direktorat Tindak Pidana Cyber Badan Reserse Kriminal Polri Komdes Reinhard Hutagol itu menjelaskan para anggota diajak bergabung ke akun Telegram dan bermain dengan kode referral milik Doni. Setidaknya ada 25.000 anggota aktif di grup Telegram yang diduga bermain Cortex dengan menggunakan kode referral milik Doni Salmanan. Polisi pun menduga kalau mitra aplikasi berkedok trading binary option platform Cortex tersebut mendapat keuntungan sekitar 80% dari kekalahan para anggotanya. Oh, begitu ya Kak Ayu. Nah, jadi Kak Ayu, sebetulnya binary option ini legal atau tidak ya Kak? Jadi di Indonesia, kegiatan opsi binar atau binary option ini dipastikan ilegal ya. Nah, berdasarkan keterangan PLT, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Bersama Komoditi, Kementerian Perdagangan, yaitu ada Indrasari Wisnuwardana, binary option sebetulnya tidak mendapat perizinan dari Bapepti dan transaksinya itu dilarang. Bapepti juga tidak memberikan izin kepada aplikasi trading online binary option. Hal itu karena binary option merupakan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang PBK, yaitu Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997. Jadi sebetulnya seluruh platform atau penyelenggara kegiatan berkedok trading komoditas itu tidak ada yang memiliki izin dari Bapepti tersebut. Dan jadi dipastikan itu ilegal. Nah, sementara itu Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Eloping itu mengungkapkan bahwa beberapa platform binary option seperti Binomo dan yang lainnya itu memang telah diblokir sejak tahun lalu. Namun perkembangan teknologi yang pesat didukung oleh penawaran dan permintaan yang ada membuat platform binary option itu terus bermunculan. Jadi memang karena supply dan demand-nya tinggi. Nah, binary option itu juga tetap ada dan seliweran gitu di internet. Nah, seperti yang kita lihat, iklannya itu ada di web, di YouTube, Twitter, dan di berbagai media sosial lainnya. Karena saking seringnya ini dan ikutan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ayu atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan beralih ke narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Sekar. Kak Sekar, dari kasus ini ada berapa korban sih Kak? Dan berapa jumlah kerugian yang dialami oleh para korban itu sendiri? Ya, baik Kamilen. Jadi untuk korban ya, per tanggal 25 Maret tahun 2022 ini tercatat jumlah korban yang mengajukan kasus ini ke Vincentius itu merupakan kuasa hukum ya dari korban binary option ini mencapai lebih dari 50 orang. Dan untuk saat ini kerugiannya itu diperkirakan sudah mencapai 50 miliar rupiah. Baik, terima kasih Kak Sekar atas penjelasannya. Lalu para korban ini melaporkan terkait tindak pidananya itu apa ya Kak? Ya Kamilen, jadi untuk yang Indrakens ini, para korban melaporkan terkait dengan pasal 45 ayat 2, junto pasal 27 ayat 2,
dan atau pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya, atau UU ITE. Dan kemudian pasal 3 dan pasal 5, pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian pasal 378 KUHP junto pasal 55 KUHP. Dan untuk Doni Salmanan ini pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan juga pasal 378 KUHP dan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian. Baik Kak Sekar, terima kasih untuk penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya semua platform binary option statusnya ilegal atau dilarang. Tetapi mengapa sih masyarakat masih banyak yang menggunakannya, Kak? Ya, mungkin jadi pertanyaan ya, kenapa sih udah dilarang kok masyarakat masih banyak yang menggunakannya? Nah, pertama, bahwa Indonesia ini merupakan negara berkembang ya Kak, dengan kondisi penduduk yang didominasi oleh kelas menengah ke bawah. Nah, hal tersebut menjadi sasaran empuk nih, atau target dari pasar binary option, yang mana penduduk yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah ini sangat mudah untuk tergiur dengan produk-produk yang menjanjikan keuntungan finansial secara instan. Nah, hal ini dikarenakan keinginan masyarakat untuk memperbaiki perekonomiannya dengan cara yang mudah dan bisa dibilang relatif cepat. Nah, sehingga binary option ini cenderung dijadikan sebagai alternatif. Nah, kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya mendapatkan edukasi finansial. Nah, ini terjadi karena tingkat literasi finansial masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga masyarakat dari kelompok ekonomi tersebut akan mudah percaya terhadap produk-produk finansial seperti binomo dan yang sejenisnya, tanpa memahami lebih mendalam apa aja resiko dan segala konsekuensinya. Nah, kemudian ya Kak, terdapat faktor lain mengapa binary option ini berkembang sekali di Indonesia. Itu juga karena gencarnya promosi di berbagai platform internet. Juga disebabkan oleh peran influencer sebagai afiliator yang memperkenalkan berbagai platform binary option kepada masyarakat. Jadi cara mereka untuk mempengaruhi masyarakat ini cukup sederhana. Hanya dengan memamerkan kekayaannya yang digadang-gadang sebagai hasil yang diperoleh dari platform binary option yang dimainkannya. Selain itu, para afiliator ini juga menjual kisah suksesnya karena binary option kepada masyarakat, yang tentunya membuat masyarakat tergiur untuk mencoba. Jadi, akibatnya timbul keinginan dari masyarakat yang menonton untuk mengikuti jalan sukses sang afiliator dengan maksud ingin sukses seperti sang afiliator atau bahkan mungkin lebih sukses dari afiliatornya. Nah, jadi akibatnya itu masyarakat rela melakukan investasi besar-besaran pada platform binary option tanpa mengetahui risiko yang mungkin akan diperolehnya. Kemudian binary option ini mampu mempengaruhi masyarakat Indonesia ini karena cara kerja promosinya. Jadi binary option melakukan promosi dengan mengedepankan jaminan profit dan cenderung memaparkan keuntungan yang didapat dibandingkan dengan proyeksi risiko yang bisa dialami. Sehingga masyarakat yang kurang literasi finansialnya akan mudah terpengaruhi untuk bermain di binary option ini. Begitu, Kamila. Baik, terima kasih Kak Sekar. Lalu adakah cara untuk menghindari mengikuti trading binary option tersebut, Kak? Ya, begini Kamilen. Jadi ada seorang pengamat ya, sekaligus trader yang bernama Desmond Wira. Beliau ini mengatakan, untuk menghindari trading bodong seperti binary option, selain memahami dengan baik apa itu definisi dari binary option,
calon trader juga harus memahami perbedaannya dengan trading yang sebenarnya. Caranya bagaimana sih? Nah, caranya ini dengan mengecek legalitas perusahaan dari aplikasi trading yang dipilihnya. Selain itu, bagi yang trading saham atau forex itu tentu tahu pentingnya regulasi dari broker. Nah, broker saham atau forex yang legal tentunya harus diregulasi oleh badan pemerintah negaranya masing-masing ya, Kak. Nah, kalau broker saham di Indonesia misalnya oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, perlu diingat semua binary option seperti yang sudah dijelaskan Kak Ayu di awal tadi ya, tidak ada yang teregulasi di bawah institusi keuangan negara. Nah, kalaupun mengaku sudah teregulasi, mungkin itu hanya di bawah organisasi non-pemerintah atau di bawah organisasi judi. Nah, tanpa didukung regulasi yang ketat dari pemerintah. Dan biasanya berujung pada scam atau fraud. Nah, jadi intinya jadilah trader yang pintar dan bijak. Mendapatkan keuntungan yang besar memang tujuan dari trading, tapi bukan berarti dengan cara yang sembarangan. Jangan mudah tergoda dengan iming-iming keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, yang malah nanti berujung pada penipuan yang akan merugikan diri kita. Nah, jadi sebelum melakukan trading, ayo coba kita melakukan pengecekan legalitas secara detail sebelum menanamkan uang kita pada platform trading apapun. Cari tahu lebih banyak perbedaan antara aplikasi trading bodong dan yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Kurang lebih seperti itu ya Kamilen. Jadi kita harus cek di mana kita mau menanamkan uang kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ayu dan Kak Sekar atas penjelasannya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast episode kali ini. Nah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga dunia ini cepat pulih agar kita semua bisa segera berkumpul seperti sedia kala. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan podcast ini sampai akhir. Podcast Bikoma ini dapat teman-teman nikmati di channel YouTube Bikoma, yaitu Bikoma Unsur, dan juga dapat didengarkan di Spotify Bikoma, yaitu Karpet Biru, yang mana setiap bulannya akan ada podcast dengan topik-topik yang menarik dan pastinya bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di episode selanjutnya.